Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga sehat selalu ya. Nah, seperti yang telah Ibu sampaikan kemarin, sekarang Ibu akan menyampaikan pendalaman materi tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Pada pendalaman materi kali ini, ada beberapa pelajaran yang akan Ibu terangkan. Hari ini silakan simak baik-baik ya, karena pekan depan kita akan mulai penilaian harian tema 1. Jadwalnya seperti biasa, seperti belajar biasa, nanti kalian bisa cek di classroom ya. Baik, pertama, ini kemarin sudah Ibu bahas juga saat Google Meet, teks laporan hasil pengamatan. Jadi teks laporan itu ingat adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Jadi kalau kita ingin membuat teks laporan, kalian harus mengamati terlebih dahulu objek yang nantinya akan dibuat laporan. Seperti itu ya. Ini Ibu sampaikan garis besarnya saja. Nah, ini contohnya. Setelah mengamati pohon singkong ini, kalian bisa membuat teks laporan tentang pohon singkong. Di sini ada contohnya kan? Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Nah, ide pokok dari paragraf tersebut adalah singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Seperti yang telah Ibu sampaikan kemarin, ide pokok adalah masalah atau gagasan utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Jadi dalam menuliskan ide pokok kalian tidak terlalu panjang ya, cukup satu kalimat yang dimana ide pokok tersebut terdapat pada kalimat utama. Di sini kan kalimat utamanya selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia terdapat pula singkong. Di sini ide pokoknya bisa dituliskan bahwa singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Jadi inti pembahasannya itu apa? Masalah utama yang dibahas dalam paragraf tersebut apa? Seperti itu ya. Jangan terlalu panjang. Nah, untuk ini adalah tadi muatannya bahasa Indonesia. Sekarang IPA. IPA kemarin kalian masih ingat kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan dan perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan tumbuhan terbagi kepada dua, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Ingat, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi melalui kita kenal dengan proses penyerbukan atau perkawinan. Proses penyerbukan itu apa sih, Bu? Proses penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Ingat, serbuk sari atau benang sari itu adalah alat kelamin jantan pada tumbuhan, sedangkan putik adalah alat kelamin betani pada tumbuhan. Jadi kalau tumbuhan tersebut berkembang biaknya melalui proses penyerbukan, berarti tumbuhan itu berkembang biak secara generatif. Ya. Kalau perkembangbiakan secara vegetatif itu tidak melalui proses penyerbukan. Nah, di sini kalian bisa perhatikan, nanti bisa diamati proses penyerbukan atau perkembangbiakan generatif yang terjadi pada tumbuhan itu seperti apa. Dari mulai proses atau peristiwa pembuahan sampai tumbuhnya atau mulainya tumbuhan baru menjadi tumbuhan dewasa yang berbunga dan menghasilkan biji kembali. Selanjutnya, di sini ada macam-macam penyerbukan. Ada berapa macam? Nah, ada 3 atau 4? Ada 4. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Kedua, penyerbukan tetangga. Ketiga, penyerbukan silang. Dan yang terakhir, penyerbukan bastar. Intinya adalah kalau penyerbukan sendiri, serbuk sari itu jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Kalau penyerbukan tetangga, serbuk sari jatuh di kepala putik bunga lain, tapi dia masih dalam satu tumbuhan. Misal dalam satu pohon mangga, itu serbuk sarinya jatuh ke kepala putik
bunga yang lain tapi masih dalam satu pohon. Kemudian kalau penyerbukan silang, itu serbuk sarinya jatuh di kepala putik bunga yang lain dan berbeda jenis tumbuhan, tapi tumbuhannya masih sejenis. Jadi ada 2 pohon mangga misal. Bunga mangga yang satu itu kepala putiknya dibuahi atau dijatuhi oleh serbuk sari dari kepala sari yang lain. Jadi itu namanya penyerbukan silang. Beda pohon tapi masih satu jenis. Kalau tadi tetangga dalam satu pohon tapi beda bunga gitu, di tangkai yang satu ke tangkai yang lain. Nah, selanjutnya penyerbukan batsar. Kalau penyerbukan bastar, itu serbuk sari jatuh pada kepala putik bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya, jadi berbeda jenisnya. Begitu ya nak. Jadi ada 4 macam penyerbukan. Kalian bisa lihat ilustrasinya di sini bagaimana penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Selanjutnya, ada banyak atau beberapa perantara yang dapat membantu proses penyerbukan. Nah, di sini penyerbukannya dibantu oleh hewan. Hewan yang biasa membantu proses penyerbukan adalah hewan lebah. Itu untuk muatan IPA. Selanjutnya muatan IPS. Nah, di tema ini IPS ini kita akan membahas tentang negara-negara ASEAN. Kemarin kalian sudah mengerjakan tugas menganalisis, mengidentifikasi karakteristik geografis negara-negara ASEAN. Ingat negara ASEAN itu ada berapa? Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Laos, Brunei Darussalam, Myanmar, Vietnam, Thailand, dan Kamboja. Kalian harus hafal beserta ibu kotanya. Nanti buku tematiknya silakan dibaca-baca kembali. Kondisi geografis itu apa sih, Bu? Kondisi geografis adalah keadaan letak atau keadaan lokasi di mana negara itu berada. Entahkah itu bentuk dataran atau daratannya, kemudian kondisi perairannya seperti apa, kondisi negaranya itu banyak hutan atau tidak, itu namanya kondisi geografis. Pokoknya keadaan tempat negara tersebut. Kalau kondisi sosial budaya apa, Bu? Kondisi sosial budaya itu mencakup kesehariannya, atau bisa jadi agama-agama yang dianutnya. Itu kebanyakan agama apa yang dianut oleh masyarakat negara tersebut. Kemudian bahasa yang digunakan di negara itu bahasa apa sih? Kemarin kalian kan sudah ya membuat tugasnya, nanti dibaca-baca kembali tugasnya ya. Nah, di sini ada 2 bendera negara yang ada di Asia Tenggara. Kalian bisa tebak di sini ada bendera negara apa saja. Ya, nanti diperhatikan lagi tugas kemarin yang sudah kalian kerjakan atau buku tematik yang sudah dibagikan, itu bisa kalian baca-baca. IPS ini karena materinya banyak, jadi kalian harus rajin membaca. Nah, untuk muatan PKN tadi bahasa Indonesia sudah, IPA sudah, kemudian sekarang IPS sudah, dan ini PKN. Di tema ini PKN kita akan membahas tentang penerapan sila dalam Pancasila. Ibu yakin di kelas-kelas sebelumnya kalian pasti sudah belajar, harusnya sudah hafal, harusnya sudah paham ya, contoh-contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung dalam sila ke-1 pasti itu nilai ketuhanan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti nilai yang terkandung dalam Pancasila sila kedua adalah kemanusiaan. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Nilainya adalah persatuan. Kemudian maksudnya persatuan Bu, jadi tidak membeda-bedakan, tidak saling memecah belah, tidak saling mengejek. Itu sederhananya seperti itu. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang terkandung dalam sila keempat adalah permusyawaratan atau musyawarah.
Musyawarah itu apa sih, Bu? Musyawarah adalah kegiatan yang dilakukan semacam diskusi untuk mencari apa? Mencari mufakat atau boleh bilangnya kesepakatan yang diutamakan untuk kepentingan siapa? Bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan golongan, tapi kepentingan bersama, kepentingan seluruh anggota ya. Jadi tidak egois, tidak ingin menang sendiri, makanya diadakanlah musyawarah supaya mencapai mufakat. Terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila kelima adalah nilai keadilan. Kemarin contoh-contoh kegiatannya kalian pasti sudah tahu, kalian sudah mengerjakan tugasnya pula, sudah mempraktikkan. Diingat-ingat lagi aktivitasnya apa saja. Kemudian kemarin Ibu melihat ada banyak dari kalian yang memberikan contoh penerapan Pancasila sila kelima dalam kehidupan sehari-hari adalah menabung. Bisa itu ya, menabung tidak boros. Kok adil sih, Bu? Iya, itu adil terhadap diri sendiri. Jadi tidak menghambur-hamburkan uang, tidak boros, supaya segala kebutuhan kita di masa depan bisa terpenuhi. Jadi jangan boros ya. Dengan kalian hidup hemat, tidak boros, itu kalian sudah menerapkan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari hal-hal yang paling sederhana. Nah, ini sudah kalian bisa lihat sila kedua, membantu sesama ya. Kemudian Ibu rasa cukup untuk PKN. Selanjutnya SBDP. SBDP ini adalah tentang karya seni patung. Ingat, patung adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda lain menggunakan teknik tertentu. Kemarin pun kalian sudah membuat tugas. Iya, hasilnya alhamdulillah baik, membuat tugas dari bahan lunak. Salah satu contoh bahan lunaknya adalah lempung terigu. Kemarin banyak yang bagus hasilnya, semuanya baik. Ada yang menggunakan pewarnanya dengan pewarna makanan, ada juga dari yang menggunakan pewarna alami. Hebat ya, semuanya kreatif. Oke, bahan lunak itu contohnya apa, Bu? Tanah liat, kemudian kemarin lempung terigu, kemudian kalau kalian tahu ada yang namanya plastisin, atau kalau yang kalian tahu ada yang namanya gipsum, itu bahan lunak juga ya. Semen putih itu termasuk bahan lunak. Selanjutnya, kalau patung yang terbuat dari bahan keras, nah di sini kalian bisa lihat contoh. Ada patung yang berbahan keras, nanti kita lihat contohnya apa saja ya. Fungsi patung. Kemarin kalian masih ingat ada fungsi patung untuk religi, kemudian untuk monumen, kemudian untuk dekorasi atau hiasan, kemudian yang terakhir adalah patung arsitektur. Kalau fungsi patung yang pertama, sarana ibadah untuk agama tertentu, itu adalah fungsi patung sebagai patung religi. Contohnya apa, Bu? Kalian pernah lihat candi? Nah, lihat di sini. Itu kan bisa untuk peribadatan umat agama apa? Agama Hindu. Candi itu sebagai simbolis ya, simbolis tempat, bukan tempat ibadah sebenarnya, tapi itu salah satu simbol keagamaan juga untuk agama Hindu. Itu namanya fungsi patung religi. Kemudian yang kedua, mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa, itu adalah fungsi patung monumen. Nah, kalian lihat di sini contohnya ada apa itu? Patung apa ya? Monumen nasional yang ada di Jakarta, itu termasuk patung monumen ya. Itu untuk mengenang berbagai kejadian bersejarah atau peristiwa sejarah. Kalau di Bogor itu ada yang deket, kalau kalian tahu ada deket Botani Square, itu namanya apa, Nak? Tugu Kujang, sebagai simbol ikon kota Bogor. Itu juga termasuk patung monumen. Kemudian di Jakarta ada lagi patung Selamat Datang. Kemudian ada lagi kalau di Bogor itu dulu itu ada Taman Topi ya. Di situ ada patung Kapten Muslihat. Nah, itu di situ juga termasuk patung monumen. Selanjutnya, pelengkap konstruksi bangunan.
ini bisa disebut patung arsitektur. Jadi untuk memperindah atau melengkapi konstruksi bangunan. Kalau kalian lihat bangunan-bangunan yang banyak menjulang, itu biasanya ada ornamen-ornamen patungnya, bisa termasuk sebagai patung arsitektur. Kemudian yang keempat, penghias bangunan, taman, atau tempat lainnya serta dinikmati keindahan bentuknya itu disebut patung dekorasi atau patung hiasan. Misalnya di taman atau di gedung-gedung itu ada patung yang digunakan untuk memperindah, mempercantik bangunan tersebut, namanya patung dekorasi ya. Atau ada lagi namanya patung seni. Jadi dia patungnya memang hanya untuk dinikmati saja keindahannya, keindahan bentuknya. Ya, penikmat seni akan lebih paham bagaimana keindahan patung seni tersebut. Nah, berlanjut ini masih tentang IPA. Tadi perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Kalau sekarang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Kalau tadi generatif melalui proses penyerbukan, kalau vegetatif itu adalah tidak atau tanpa adanya proses penyerbukan. Nah, tujuannya sama, untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat yang baru. Perkembangbiakan vegetatif terbagi kepada dua bagian. Ada perkembangbiakan vegetatif alami, ada perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, kalian lihat di sini ada pohon apa? Pohon pisang. Pohon pisang berkembang biak dengan cara vegetatif. Vegetatifnya tapi vegetatif alami, namanya tunas. Jadi proses perkembangbiakannya dengan memunculkan tunas yang baru. Lihat di sampingnya itu kan ada. Sama, tujuannya adalah untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat yang baru. Ada banyak macamnya, Nak. Nah, di sini perkembangbiakan vegetatif alami itu ada yang disebut dengan tunas. Umbi lapis itu biasanya bawang-bawangan, bawang merah, kemudian bawang bombay. Umbi batang itu contohnya misalnya ubi. Kemudian umbi akar itu contohnya wortel. Kemudian contohnya lagi singkong, itu singkong bisa melalui umbi akar atau bisa juga vegetatif buatannya itu dengan stek. Kemudian geragi, lalu akar tinggal atau rizom, kemudian spora. Spora itu jamur, geragi atau stolon, kemudian rizoma atau akar tinggal itu biasanya tumbuhan rempah-rempah seperti jahe, lengkuas, itu berkembang biaknya dengan rizoma. Nah, kalau tadi perkembangbiakan vegetatif alami, sekarang perkembangbiakan vegetatif buatan. Contohnya apa aja, Bu? 1. Cangkok. Sama, dia juga tidak melalui proses penyerbukan. Kemudian stek batang, stek daun, marunduk, menempel atau kolasi, dan menyambung. Nah, di sini masih tentang ide pokok, kembali lagi ke muatan bahasa Indonesia. Tadi di awal sudah Ibu sampaikan bahwa ide pokok itu terdapat pada kalimat utama. Ingat, kalimat utama adalah kalimat yang mengandung ide pokok dalam sebuah paragraf. Nantinya kalimat utama itu akan dikembangkan menjadi kalimat-kalimat penjelas. Kalimat penjelas atau kalimat pengembang itu berisi informasi-informasi yang menjabarkan ide pokok pada sebuah paragraf. Jadi sekali lagi, dalam sebuah paragraf ada yang disebut kalimat utama, ada lagi yang disebut kalimat penjelas. Kalau kalimat utama itu mengandung ide pokok, kalau kalimat penjelas itu merupakan penjabaran atau penjelasan dari kalimat utama yang memuat berbagai informasi yang menjelaskan dari ide pokok tersebut. Kemudian berikutnya, nah, selain dalam bentuk narasi atau berbentuk tulisan, ide pokok juga bisa disajikan dalam bentuk diagram seperti ini. Bisa disebut peta pikiran. Kalian bisa tulis judul teksnya di tengah, kemudian
misalkan ada 4 paragraf, ide pokok paragraf 1 di atas, kemudian ide pokok paragraf kedua di sebelah kanan, paragraf ketiga di bawah seperti yang kalian lihat, kemudian yang keempat di samping berikutnya. Ini namanya peta pikiran, jadi tidak hanya bisa disajikan dalam bentuk tulisan panjang narasi, tetapi biar lebih memudahkan supaya membacanya lebih enak, membacanya lebih mudah, kalian bisa sajikan ide pokok melalui diagram atau peta pikiran seperti ini. Begitu ya, Nak? Nah, berikutnya bahasa Indonesia mengenai simpulan. Simpulan itu apa, Bu? Simpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks. Kalau tadi ide pokok itu gagasan utama atau masalah utama yang dibahas pada suatu paragraf, simpulan itu adalah ikhtisar akhir atau intinya itu apa sih? Inti dari sebuah teks secara keseluruhan. Misalnya, yang seperti Ibu contohkan kemarin, kalian pada Google Meet, karena kemarin sempat ada masalah Google Meet-nya, ya mohon maaf, ada kendala sinyal. Misalnya kesimpulan dari cerita Malin Kundang, kita contohnya yang mudah aja yang semuanya bisa tahu ceritanya. Kan ide pokoknya berarti ide pokok dari cerita Malin Kundang adalah durhakanya seorang anak terhadap orang tuanya. Itu bisa ide pokok. Atau anak yang durhaka, selesai. Bisa, itu termasuk ide pokok disebutkan. Sekarang kesimpulannya apa, Bu? Kesimpulan pun sama, Nak. Cukup sajikan dalam satu kalimat, tapi menjelaskan seluruh isi teks secara keseluruhan. Kalau tadi ide pokoknya anak yang durhaka, itu ide pokok. Kesimpulannya kalian bisa tuliskan gini: anak yang durhaka akan mendapat hukuman. Bisa itu kesimpulan, karena kan di cerita Malin Kundang dijelaskan ya, hukuman apa sih yang dia dapat setelah ia durhaka kepada ibunya. Itu kan berarti secara tidak langsung kesimpulan itu mewakilkan isi cerita secara keseluruhan. Kalau dalam teks laporan berarti kesimpulan dapat menceritakan, menggambarkan isi teks laporan secara keseluruhan. Ya, sama seperti ide pokok, kesimpulan pun cukup disajikan dalam satu kalimat. Yang penting kalimat tersebut memuat atau menjelaskan keseluruhan isi cerita tersebut. Boleh menggunakan bahasa sendiri, bahasa maksudnya pendapat kalian, tetapi ingat tetap menggunakan kosakata baku. Ibu, kosakata baku itu apa? Kosakata baku adalah kosakata yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kosakata yang sesuai dengan EYD yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya gini, Ibu punya kalimat, aku ingin membeli buah. Kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, aku ingin beli buah. Yang benar yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang benar, yang sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan kosakata baku adalah aku ingin membeli buah. Iya, jadi kosakatanya baku. Bisa membedakan? Kemudian lagi contoh sederhananya, pintar sama pinter. Yang sesuai dengan EYD yang baik dan benar yang mana? Pintar, bukan pinter. Kalau pintar itu bahasa kita sehari-hari. Tapi kalau pintar itu sesuai dengan ejaan yang disempurnakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi usahakan dalam membuat kesimpulan itu menggunakan kosakata baku, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti itu ya. Nah, di sini ada contoh paragraf, kalian bisa menyimpulkan. Jagung manis adalah varietas klasik jagung yang biasanya dimakan sebagai rebusan atau sudah berupa jagung kaling. Jagung manis dikenal memiliki biji yang berwarna kuning, keemasan dan terang serta manis rasanya. Jagung manis adalah jenis jagung yang paling populer ditanam di kebun rumah. Kesimpulan dari paragraf ini apa sih? Ayo, apa?
Jagung manis adalah jenis jagung yang sering ditanam di kebun rumah, bisa itu sebagai kesimpulannya. Atau jagung manis itu memiliki warna kuning keemasan dan sering ditanam di kebun rumah, bisa. Jadi jagung itu atau kesimpulan itu dapat menjelaskan isi paragraf secara keseluruhan. Atau bisa seperti ini. Jagung manis merupakan jagung yang bisa dijadikan panganan dan banyak ditanam di kebun rumah. Cukup satu kalimat tapi dapat menjelaskan isi paragraf secara keseluruhan. Begitu ya nak ya. Berikutnya tadi sudah Ibu sampaikan tentang pengamalan Pancasila. Ini sila ketiga itu lambangnya adalah pohon beringin. Sila pertama bintang, sila kedua rantai, sila keempat kepala banteng, sila kelima lambangnya adalah padi dan kapas. Jadi kalian harus hafal, pasti sudah hafal karena memang pembelajarannya selalu diulang-ulang dari kelas-kelas sebelumnya. Supaya apa? Supaya kalian paham, supaya kita dapat mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar terciptanya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Nah, tadi ini sudah Ibu bahas ya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila secara garis besar. Kalian bisa lihat contohnya di sini, mereka bergotong royong sedang apa nak? Sedang membersihkan atau sedang merawat lingkungan sekolah, sedang menanam kembali tuh ya, biar lingkungannya hijau, biar lingkungannya nyaman, biar lingkungannya asri. Itu bergotong royong merupakan salah satu contoh pengamalan Pancasila sila ketiga. Berikutnya, pemanfaatan kondisi geografis di Asia Tenggara. Ini masuk ke dalam muatan IPS. Keadaan geografis atau kondisi geografis suatu negara itu sangat berpengaruh terhadap keadaan negara tersebut. Misal, Indonesia adalah negara kepulauan. Kemudian Indonesia memiliki banyak perairan, kemudian memiliki banyak lahan pertanian, lahan perkebunan, lahan kehutanan, lahan perhutanan. Iya, oleh sebab itu banyak masyarakat Indonesia yang bekerja atau mata pencahariannya di bidang pertanian, di bidang perikanan. Kemudian karena banyak perkebunan, kemudian banyak banyak pemandangan alam yang sangat menakjubkan, Indonesia juga kaya akan sektor wisata karena banyak turis yang ingin berkunjung atau menikmati keindahan alam Indonesia. Seperti itu ya nak, hubungan antara kondisi geografis yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan dan kepentingan negara-negara di ASEAN. Seperti itu garis besarnya. Nah, kalian di sini bisa lihat. Nanti bisa dibaca lagi di buku tematiknya. Diingat-ingat kembali. Bendera yang sebelah kiri ini bendera negara mana, pasti tahu. Kemudian bendera yang ada di sebelah kanan bendera negara mana. Kalian baca lagi buku tematiknya ya. Kemudian selanjutnya, tadi sudah Ibu bahas juga bahan pembuat patung, ada bahan lunak, ada bahan keras. Ini alat dan bahannya. Kalau alatnya, tadi bahan lunak sudah, bahan keras contohnya batu, kayu jati, dan marmer. Berarti alat yang digunakan, kalau misalnya, nah ini berarti menggunakan bahan apa nih nak? Ini bahan lunak tanah liat. Berarti contoh alat pembuat patungnya apa? Ada meja putar sebagai alatnya. Kemudian kalau misalnya tadi membuat patungnya dari bahan keras, berarti contoh alat yang digunakan bisa palu, bisa pahat. Ya, itu contoh-contoh alat pembuat patung dari patung yang berbahan keras. Kalau ini contoh yang kalian lihat, ini adalah contoh alat pembuat patung berbahan lunak. Kembali lagi ke bahasa Indonesia, tetap Ibu ingatkan ide pokok dan simpulan. Kuncinya adalah kita harus membaca teks laporan atau teks apapun yang akan ditemukan ide pokok dan kesimpulannya.
membacanya harus hati-hati dan seksama, jangan terburu-buru. Kemudian harus dibaca dari awal sampai akhir, jangan dibacanya setengah-setengah, supaya ide pokok, informasi, dan kesimpulan yang diperoleh memang sesuai dengan fakta sebenarnya, fakta yang ada pada teks tersebut. Ini masih kembali ke penerapan Pancasila, tadi sudah di awal Ibu bahas ya. Kemudian berikutnya, nah ini contoh pengamalan sila keberapa? Sama, masih tentang sila ketiga, bergotong royong. Ini itu saling membersihkan keadaan lingkungan sekitar rumahnya ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Jika ada pertanyaan, silakan langsung disampaikan ke Ibu. Semoga pendalaman materi kali ini bisa kalian pahami. Kemudian materi di buku tematiknya jangan dibiarkan saja, tapi dibaca-baca ya. Hal-hal yang sekiranya penting bisa kalian catat di buku. Belajar menemukan hal-hal penting yang mesti diingat, yang mesti dicatat. Tidak perlu dicatat seluruhnya. Kalau kalian takut lupa, catat takut lupa. Misalnya tadi kata Ibu, kosakata baku itu kosakata yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia. Tulis ditulis ya. Belajar menemukan hal-hal seperti itu. Mudah-mudahan hal-hal yang Ibu sampaikan dari awal sampai akhir bisa bermanfaat. Selamat belajar. Nanti kita akan melaksanakan penilaian harian di minggu berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.